orang itu Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi ini kita bisa dipertemukan kembali walaupun lewat daring. Harapan kami Bapak Ibu sampai dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik dan baik. Baiklah, untuk kegiatan pada pagi hari ini sebelumnya akan saya bacakan yang pertama acara pembinaan dan pengarahan pada sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kegiatan kami hari ini kita buka bersama dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bu Muntik atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, saya hormati Bapak Ibu semuanya. Mari kita tidak intinya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat karunia, kesehatan, keselamatan. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar semuanya? Dan kami yakin dan percaya bahwa kabar baik dan kebahagiaan dan kesehatan tentunya ini ada pada Bapak Ibu semuanya beserta bahagia, terlebih Bapak Ibu ini saya utamanya yang ASN hingga juga baru saja mendapatkan penghargaan sebuah reward dari pemerintah berupa DPP, berupa gaji dan juga gaji ke-13. Tentunya pada kesempatan ini kami juga ingin memberikan sapaan pada Bapak Ibu semuanya untuk kesekian kalinya, dan saya berharap Bapak Ibu tidak bosan untuk menerima sapaan-sapaan dari kami. Dan juga kami sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu semua atas keikutsertaan Bapak Ibu dalam kegiatan daring joint meeting pada hari ini, Kamis 28 Mei 2020. Dan masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah, kami sampaikan lagi, kami selaku pribadi dan yayasan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kami yang dituakan di dalam mengelola sekolah ini banyak hal-hal yang kurang berkenan, banyak salah, banyak hilaf terhadap Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita semua masih dalam situasi
wabah virus corona ataupun COVID-19, dan dampaknya ini memang sangat luar biasa di sendi-sendi kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi, keamanan. Dan di sekolah kita selama kurang lebih 22 bulan, lagi selama kurang lebih 2 bulan, kita WFH, work from home. Anak-anak siswa kita belajar di rumah, ujian di rumah, penilaian akhir semester juga di rumah. Sampai-sampai anak-anak kita lulus, bahkan nanti anak-anak yang kelas 11 naik ke kelas 12 dan kelas 10 naik ke 11, kita tidak bertatap muka, bertemu secara langsung. Jadi sudah sekali lagi ujuk-ujuk tiba-tiba ketemu sudah berubah tingkat, berubah pajak, dan berubah semuanya. Beribadah juga di rumah, semuanya hampir di rumah atau stay at home. Sebuah fenomena atau kejadian yang mungkin tak terbayangkan kita semuanya. Sementara proses layanan publik di dunia pendidikan tetap harus bisa berjalan secara optimal. Anak-anak kita, siswa kita di rumah mungkin hanya sendiri. Kenapa sendiri? Mungkin ditinggal oleh orang tua. Dan di dalam kesendirian itu tiba-tiba anak-anak kita kedatangan tamu. Tamunya siapa? Tamu lewat HP dari bapak ibu yang kurang lebih 16 laptop. Dan lagi tamunya bapak ibu melalui sebuah HP. Sehingga kita tidak membayangkan apa yang dirasakan anak di rumah dari sebuah perubahan atau fenomena yang sekarang ini sedang terjadi. Banyak yang kita dengar dari anak-anak kita, bosan mungkin, jenuh, kangen, dan banyak hal, perasaan yang mungkin dituangkan. Untuk itu mari Bapak Ibu, kita semuanya berupaya hadir untuk membangkitkan, memotivasi, menyapa, menghibur, mengobati. Jangan sampai anak-anak kita itu merasa kehilangan. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita hadir menyapa, mengedukasi dengan caranya masing-masing, bahwa kita sudah banyak mendapatkan banyak hal dari pemerintah, bahwa ladang kita ada di SMK 3, subur dan tidaknya ini tinggal kita bagaimana memprosesnya. Subur dan tidaknya ini tergantung pada kita semua. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sebuah proses ujian akhir semester yang sebentar lagi akan kita laksanakan secara daring dan sesuai jadwal akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni sampai dengan 9 Juni 2020. Sekolah sudah menyapa melalui surat edaran kepada Bapak Ibu wali ataupun Bapak Ibu orang tua wali kelas, Bapak Ibu orang tua wali siswa,
sudah menyampaikan pemberitahuan perihal pelaksanaan penilaian ujian akhir semester. Dan untuk itu kepada Bapak Ibu semuanya, mari hadir, mari menyapa, mari memberikan motivasi, tidak merasa terbebani. Tentunya ini keterlaksanaan penilaian ujian akhir semester ini peran serta Bapak Ibu semuanya, wali kelas atau BP, yang mana secara emosional mempunyai kedekatan untuk memastikan, mengingatkan, untuk mendampingi anak-anak kita, termasuk di dalamnya memberikan solusi yang mana sangat dimungkinkan anak-anak kita itu tidak mempunyai fasilitas HP. Bisa terjadi anak hadir di sekolah, tentunya tidak usah dipaksakan mengikuti, masih ada waktu, masih ada remedi. Karena apa? Karena kalau situasinya darurat, ya keputusannya darurat, kebijaksanaan pun juga darurat. Jadi sekali lagi, utamanya bagi para siswa, anak-anak, karena sesuatu hal, kondisi yang tidak mempunyai fasilitas, ya kita tak memberikan solusi bahwa anak itu bisa mengikuti dengan cara-cara yang lainnya. Dan sekolah Bapak Ibu ini juga sudah memproses memberikan subsidi kepada para siswa baik kelas 10 maupun 11 berupa pulsa maupun paket data untuk menunjang pelaksanaan PBM maupun pelaksanaan penilaian akhir semester. Ini sedang berproses, sedang berjalan, dikirim subsidi pulsa maupun paket data. Termasuk untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu dikirim paket atau pulsa sekiranya kurang pas, kurang pantas, dikembalikan, diberikan kepada anak-anak kita untuk menjadi asuhan Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu, bahwa penilaian akhir semester sudah di depan mata. Saya ingatkan, bukan berarti ketidakhadiran ibu secara formal yang biasa hadir di sekolah, di rumah ini kita asumsikan tidak bekerja atau bahkan libur. Ini tidak. Jadi Bapak Ibu untuk aktif menjalankan tugas sesuai dengan protokol kesehatan secara daring dari rumah. Kemudian Bapak Ibu, bahwa kita juga sudah mendengar beberapa alternatif, beberapa wacana tentang peralihan new normal. Itu istilahnya lain, itu adalah kenormalan baru. Jadi situasi yang seperti ini akan beralih kepada situasi yang normal. Peralihan kenormalan atau new normal ini sekolah akan berupaya untuk mempersiapkan, membuat sebuah skenario kalau seandainya nanti anak-anak kita, siswa kita ini harus masuk sekolah sesuai kadin di pertengahan Juli. Jadi disiapkan skenario apakah nanti harus dibuat shift separuh-separuh, dan tentunya juga protokol
kesehatan yang lainnya, termasuk jaga jarak, wajib menggunakan masker. Bapak Ibu, monggo ini menjadi pelopor dan tidak mencontoh yang tidak benar, yang mungkin seringkali kita lihat di jalan atau di tempat-tempat umum yang menimbulkan pemandangan yang kurang enak. Mari kita yang ada di dunia pendidikan ini bisa memberikan contoh. Ini bagian dari new normal. Satu contoh dulu pemakaian helm, aturan menggunakan helm. Awal-awalnya kita risih, mumet, ketombean dan macam-macam. Tetapi setelah tahu manfaatnya dan dampaknya kalau tidak menggunakan helm, ini menjadi sesuatu biasa. Jadi new normal ini momennya menjadikan sesuatu pola hidup kita nanti menjadi pola hidup yang baik, yang sehat, yang benar. Kalau keluar rumah yang menggunakan masker, meskipun corona itu sudah tidak ada, menghindari kerumunan massa, termasuk nanti kalau siswa kita masuk, ya harus kita buat skenario bagaimana untuk tidak menimbulkan kerumunan. Dan sekolah berharap tidak muncul corona dari klaster dunia pendidikan. Mungkin seringkali juga kita dengar ada klaster-klaster tertentu yang menimbulkan persebaran penularan wabah virus corona. Jadi protokol kesehatan Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah untuk selalu mengingatkan sesama kita, tetangga kita, masyarakat kita, anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita itu nanti tidak bisa menjadikan panutan ataupun teladan bagi orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan melalui surat edaran himbauan regulasi, monggo mari kita ikuti. Dan terima kasih pada keluarga besar SMK Negeri 3 Klaten, tidak ada temuan, tidak ada informasi hal-hal yang kurang menyenangkan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi, atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Dan selama kedaruratan ini Bapak Ibu, tadi kami sudah menyampaikan tugas-tugas Bapak Ibu untuk bisa dilaksanakan, untuk bisa dikerjakan meski secara daring, meski tidak hadir di sekolah, tetapi di rumah saja. Seperti apa Bapak Ibu? Misalnya pengisian LH ASN. Beberapa hari yang lalu kami melihat ada sebagian Bapak Ibu yang belum mengisi LH ASN, kurang 6 atau berapa, sehingga belum mencapai 100%. Monggo Bapak Ibu yang belum mengisi LH ASN untuk ditindaklanjuti. Uang itu juga sesuatu yang mudah. Punyanya apa diisi pun, pendapatannya berapa, keluarnya apa pun cetok. Apalagi kita ASN sumbernya kan juga jelas. Termasuk Bapak Ibu mempersiapkan membuat video-video pembelajaran yang sekiranya itu menarik bagi siswa. Jadi jangan sampai menimbulkan sebuah kejenuhan, menimbulkan sebuah beban tersendiri bagi siswa. Dan kami berharap video-video pembelajaran itu sesuatu yang menarik. Mari kita berupaya bagaimana
caranya kita itu menjadi idola, menjadi artisnya di hadapan anak-anak, dalam tanda petik artis yang positif, menjadi idola sehingga di dalam proses pembelajarannya itu akan lebih menyenangkan. Kalau para siswa anak-anak kita itu sudah punya idola dengan bapak atau ibu, dan lagi tentunya ini juga akan sesuatu yang menyenangkan. Dan juga mengingatkan tanda tangan secara manual kehadiran bapak ibu yang melaksanakan piket. Ya, piket, ini sudah seringkali disampaikan, diingatkan melalui grup info dinas. Dan tidak lupa untuk mengisi aplikasi atau jurnal melalui si adik itu. Pernah ada yang japri saya, kok si adik sulit, ini gojek bapak ibu. Ya kalau si adik sulit ya si kakak. Dan apa yang terjadi? Ya yang namanya server, sesuatu yang baru dan tiba-tiba ya secara teknis mungkin juga ada kendala-kendala, itu sesuatu yang biasa. Yang penting bapak ibu berproses untuk melaksanakan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang harus bapak ibu kerjakan. Dan juga sekiranya ada kendala-kendala teknis apapun, mungkin untuk disampaikan secara berjenjang. Saya yakin bapak ibu semuanya itu ada plus minusnya, ada kelebihannya, ada kekurangan. Jadi kalau bapak ibu yang mungkin mengalami kendala bisa tanya kepada bapak ibu yang lainnya, bagaimana cara-cara mungkin membuat video pembelajaran, mungkin mengisi aplikasi-aplikasi yang lain. Saya yakin kita semuanya akan membantunya. Bapak Ibu yang saya hormati, tahapan setelah penilaian akhir semester, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan tentang PPDB. PPDB tahun ini pun juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekali lagi seperti yang kami sampaikan, ya luar biasa semua, semuanya darurat. Bahwa PPDB ini direncanakan dibuka pada tanggal 17 Juni 2020. Nanti mungkin Pak Munawar selaku bakal kesiswaan ini sebagai komandonya akan memberikan informasi-informasi melalui medsos, melalui WA atau melalui media-media yang lain. Bapak Ibu untuk ikut serta menyampaikan informasi PPDB kepada masyarakat pada umumnya. Jadi masyarakat sekarang ini bingung, lulus sebutannya lulus corona, munggah kelas karena corona, dan macam-macam lah. Ini sebuah fenomena yang sekali lagi yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi informasi PPDB nanti akan kita unggah melalui media-media yang ada, melalui web sekolah, Instagram, atau mungkin Facebook, atau info dinas yang ada pada kita. Nanti Bapak Ibu bisa membantu men-share, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita pernah melaksanakan open house terhadap calon siswa SMK Negeri 3. Dan sampai saat ini informasi yang kami terima bahwa calon siswa yang akan masuk melalui peminatan, melalui penjajakan ini sudah di atas 850-an. Dan ini patut kita syukuri kerja keras, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan kepada tim-tim yang dengan
sungguh-sungguh dengan semangat, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu, sehingga proses PPDB yang sebentar lagi akan kita laksanakan nanti, mohon dukungan doastu Bapak Ibu semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, proses-proses kebijakan-kebijakan tadi kami sampaikan secara khusus, artinya tidak biasa. Mungkin dulu panitia penilaian akhir semester ini seperti itu. Tapi karena ini perlu kerja cepat, kerja keras, dan situasi yang seperti ini, maka kami menghadirkan Nyun Sewu yang mudah-mudahan. Bukan berarti kami meninggalkan Bapak Ibu yang mungkin yang sudah menjadi tupoksinya, itu tidak. Karena sifatnya khusus, maka sekolah juga membentuk satuan tugas khusus untuk ujian akhir semester, untuk ujian nasional, untuk juga PPDB. Jadi kita bentuk satuan tugas khusus yang setiap saat bisa hadir, yang setiap saat bisa mengeksekusi lagi. Jadi bukan bermaksud meninggalkan Bapak Ibu yang selama ini mungkin tidak biasa, karena situasi yang luar biasa, maka kebijakan itu juga khusus ataupun luar biasa. Jadi informasi PPDB nanti akan di-share melalui web dan media-media yang lainnya. Jadi peran serta Bapak Ibu untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Kemudian Bapak Ibu, suatu tahapan, satu kegiatan, sebuah proses yang juga harus segera kita selesaikan adalah penyelesaian KTSP. Pada Bu Muti dan timnya, monggo untuk diproses, dilanjut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan secara berjenjang, untuk segera menghubungi Bapak pengawas kita untuk diadakan atau dimintakan validasi. Dan juga kita sudah harus mempersiapkan skenario yang new normal tadi terkait dengan pembagian tugas mengajar awal semester dasar tahun pelajaran baru 2020-2021. Dan perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa dalam waktu dekat ini ada salah satu ibu kita yang juga memasuki pensiun, Bu Wahyuni. Ini nanti saya mohon untuk dipersiapkan pembagian tugasnya, dipersiapkan penggantinya, dan kalau memungkinkan ya cari guru GTT. Memang aturannya tidak boleh menambah GTT atau mungkin PTT. Kalau sekolah butuh, ya apalagi kita harus mengambil langkah-langkah agar supaya layanan ini tetap terjaga, layanan ini tetap terjamin. Hanya karena kurang guru, mungkin kurang PTT, layanan terganggu. Ini juga keliru. Jadi kita yang bekerja di layanan publik ini juga harus bisa memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Di KTSP, Tim selaku Wakakur beserta timnya untuk segera menindaklanjuti. Sudah ditindaklanjuti, sudah berproses. Nah, kami tahu karena kami juga tahu dengan itu. Kemudian terkait dengan bagian Humas HKI, monggo untuk diyakinkan syaratnya direncanakan
dibuat opsi, dibuat skenario pelaksanaan PKL, baik yang belum maupun yang sudah pernah tapi belum selesai, untuk diadakan koordinasi, untuk diadakan komunikasi dengan dunia usaha, dunia industri. Karena kekasan SMK, ya anak itu prakarya. Kita bisa bayangkan kalau anak itu harus mendapatkan sebuah teori-teori saja. Ini sesuatu yang ironis kalau di dunia SMK. Termasuk juga sudah dirancang nanti di kurikulum sistem pembelajaran blok untuk mengejar ketertinggalan, utamanya mapel-mapel yang produktif. Jadi kekasan SMK itu ya paten, baik di studi maupun di dalam sekolah. Karena itu monggo untuk dibuat, diagendakan, dibuat perencanaan terkait pelaksanaan prakerin PKL pada anak-anak kita. Karena anak kita nanti sudah kelas 12, yang mana sebetulnya pelaksanaan di kelas 11. Tadi kami sampaikan, saya ini ujuk-ujuk tiba-tiba anak kita sudah di kelas 12. Masih ada hubungannya dengan new normal terkait dengan sarana prasarana. Monggo Bu Hartini selaku Wakasatpras dan Ketenagaan untuk dipersiapkan menjelang new normal tadi. Apa yang perlu dipersiapkan? Tentunya sarana prasarana sekolah, baik fisik maupun yang non fisik. Mari kita serah bersama-sama. Ini bukan karena pekerjaannya bakal tidak Bapak Ibu. Ini kerja kita semuanya, kerja tim, kerja warga SMK Negeri 3. Jadi jangan sampai wah itu bagiannya kurikulum, wah itu bagiannya kesiswaan, itu bagiannya humas, bagiannya satpam dan benar. Tidak. Sistem ini harus bisa berjalan bersama-sama. Mari kita buat pangling anak-anak kita setelah nanti masuk ke sekolah. Wah, sekolahnya kok jadi baik, warnanya mungkin berubah, lingkungannya juga berubah. Karena itu Wakasatpras dan Ketenagaan untuk dipersiapkan untuk ditata ruang-ruang praktek, ruang-ruang kelas. Mungkin selama ini dalam posisi closing. Moga Bu Wakasatpras Bu Hartini bisa menugaskan petugas khusus untuk membersihkan, menata ruang kelas, ruang teori maupun ruang-ruang praktek yang selama ini mungkin tertutup. Ya kita buka, kita bersihkan agar supaya singgup lah, karena kalau tempat itu jarang dibuka menjadi singgup lah kurang lebihnya begitu. Sehingga anak-anak itu nanti setelah masuk semuanya sudah siap. Semuanya sudah siap. Termasuk juga dipersiapkan, Wakasatpras ini juga sudah dalam proses juga sudah menambah fasilitas untuk parkir anak-anak. Selama ini parkir anak-anak ini, waduh, memprihatinkan. Tersebar di berbagai sudut, mesake motornya panas. Dan sudah ditambah di belakang ruang praktek dapur jurusan tata boga. Jadi ini sudah hampir finish karena tukangnya baru mudik dan akan segera diselesaikan. Dan sekolah kita juga
hampir selesai juga penambahan akses jaringan lagi, sehingga kedepannya sekolah kita ini menjadi sebuah rumah belajar bagi anak-anak kita, bagi kita semuanya. Dan perlu diketahui bahwa sekolah kita ini adalah salah satu sekolah yang mendapatkan reward penghargaan bos kinerja yang nantinya akan diwujudkan berupa tablet sejumlah kelas 10, sasarannya kelas 10, sejumlah kurang lebih 400 lebih sedikit lah, 411 atau berapa, sehingga dalam waktu dekat ini di bulan Juli nanti akan ada realisasi tablet untuk pembelajaran anak-anak dan sarana pendukung lainnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan calon kangen dari kami ya, namanya open house-nya mungkin melalui daring, tidak mengurangi rasa hikmahnya, rasa khusyuknya kita semuanya. Jadi open house-nya melalui daring, perjumpaan pun komunikasi juga secara daring. Dan kami merasakan perubahan ini sudah menjadi sesuatu yang biasa. Eranya sekarang ini harus melalui media daring atau melalui dunia IT. Bapak Ibu, sekali lagi selamat bekerja, dan berpesan lagi protokol kesehatan ini kami seringkali diingatkan di forum-forum kedinasan melalui daring untuk dijaga. Di pengumuman PPDB itu nanti akan tertulis kawasan wajib memakai masker, cuci tangan, kemudian termogram. Karena kita nggak tahu anak-anak kita nanti dari mana saja, lingkungannya seperti apa. Jadi sekali lagi kita semua tidak berharap corona itu muncul dari klaster pendidikan di SMK 3. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf Bapak Ibu. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pramo yang telah menyampaikan pengarahan dan pembinaan kepada kita semua untuk kebaikan SMK Negeri 3 Klaten, dan harapan kami ke depan SMK Negeri 3 Klaten akan tetap maju. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu informasi-informasi. Yang pertama, informasi dari bagian kurikulum. Langsung saja akan saya sampaikan. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah selalu melaporkan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan yang lainnya melalui aplikasi Siadik dan melalui jurnal intern sekolah, sehingga dari pihak sekolah, terutama dari kepala sekolah,
bisa mensupervisi kegiatan Bapak Ibu selama WFH. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan video pembelajaran, dimohon segera. Penilaian akhir semester genap seperti apa yang diatur dari Bapak Kepala Sekolah tadi, untuk dalam pelaksanaan penilaian akhir semester genap nanti, kita saling bekerja sama demi tercapainya pelaksanaan tersebut, sehingga dari sejumlah siswa di kelas 10 dan kelas 11 bisa mengikuti penilaian akhir semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Demikian juga nanti bagi Bapak Ibu wali kelas 10 dan kelas 11, saya mohon kerjasamanya pada waktu-waktu itu, yaitu tanggal 2 sampai 9 Juli 2020, selalu standby dari awal pelaksanaan penilaian akhir semester genap sampai di akhir penilaian akhir semester genap, untuk selalu juga memantau siswanya. Jadi apabila misalnya ada siswa yang pada jam dimulainya melaksanakan penilaian akhir semester genap itu ada anak yang belum siap untuk bergabung, Bapak Ibu wali kelas dimohon untuk segera menindaklanjuti, menghubungi anak-anak yang belum bisa join, bisa melalui WA, telepon pada yang bersangkutan, atau mungkin kepada saudaranya, sehingga pada waktu yang ditentukan itu anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelaksanaan penilaian akhir semester genap. Berikutnya, nanti setelah berakhirnya pelaksanaan penilaian tersebut, nanti penerimaan rapor juga secara daring pada tanggal 19 Juni 2020. Nah, untuk mempersiapkan penerimaan rapor tersebut, yang nanti kita menggunakan e-rapor seperti tahun-tahun sebelumnya, maka dari itu Bapak Ibu guru segera mempersiapkan untuk menginput nilai, baik itu nilai harian atau nilai-nilai yang sudah didapatkan, sehingga pada waktunya nanti kita tinggal menginput nilai hasil penilaian akhir semester genap, dan pada tanggal 19 Juni 2020 kita sudah siap untuk penerimaan rapor secara daring bagi kelas 10 dan kelas 11. Berikutnya, setelah nanti berakhirnya penilaian akhir semester genap, kegiatan di bagian kurikulum berikutnya adalah penyusunan dokumen KTSP. Penyusunan dokumen KTSP ini sudah kita awali pada tanggal 16 dan 17 April 2020 yang lalu. Kita melakukan workshop secara daring, yaitu review dokumen 1 dan review silabus. Sudah kita lalui dengan baik dan lancar. Nanti akan kita lanjutkan pada tanggal 22 sampai 24 Juni 2020, yaitu kita mengadakan workshop secara daring lagi, yaitu dengan kegiatan pembuatan perangkat pembelajaran. Nah, pembuatan perangkat pembelajaran ini nanti Bapak Ibu guru mempersiapkan semua administrasi yang akan kita gunakan pada waktu pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021. Nah, untuk membuat perangkat pembelajaran itu bermacam-macam
format yang harus kita siapkan, mulai dari kuota, promes, kemudian kita membuat SPP, kita menyiapkan presensi siswa, kita menyiapkan jurnal dan lain sebagainya. Nah, untuk RPP ini nanti sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan dari Dinas Provinsi Jawa Tengah di dalam pedoman teknik penyusunan dan pengesahan KTSP. Nanti RPP yang dibuat itu kita sesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019, yaitu tentang penyederhanaan RPP. Yang pertama, penyusunan RPP itu dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Yang kedua, yang dulunya RPP itu ada 13 komponen, itu disederhanakan menjadi 3, yaitu komponen inti adalah tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen. Nah, nanti RPP yang kita buat untuk sekolah ini kita sesuaikan dengan RPP dengan Surat Edaran Menteri tersebut, yaitu yang pertama, yang pasti identitas RPP itu harus kita utamakan di awal, karena identitas itu sangat perlu. Kalau tidak ada identitas, nanti kedepannya itu apa yang akan kita buat itu belum terlihat secara pasti. Jadi identitas itu nanti bermacam-macam, ya. Ada mata pelajarannya apa, kemudian KD-nya apa saja, tentunya dari sekolah mana, semester berapa, seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran itu menggambarkan dimensi kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Kemudian kita membuat tujuan pembelajaran itu harus memperhatikan aspek audience, behavior, condition, dan degree. Itu jangan sampai dilupakan. Jadi tujuan pembelajaran itu nanti lengkap. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan kata kerja operasional. Nah, nanti kita bisa mengambil dari kata kerja operasional yang dari dulu. Kemudian komponen yang berikutnya itu adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran masih sama seperti yang lalu, yaitu pendahuluan, inti, penutup. Nah, untuk pendahuluan itu saya kira Bapak Ibu masih ingat dan itu sudah terbiasa kita lakukan. Apa saja yang masuk di pendahuluan, yang pasti kita memastikan peserta didik itu siap untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian kita pengkondisian agar pembelajaran inti nanti bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kegiatan inti ini nanti pendekatan apa, strateginya bagaimana, metode dan model pembelajarannya yang akan kita pakai apa, itu di sana kita masukkan. Kemudian pengembangan sikap dan karakter itu jangan sampai ditinggalkan, karena untuk pembelajaran saat ini mengutamakan mata pelajaran kelompok C, baik itu C1, C2 maupun C3. Kemudian yang terakhir ada
adalah penutup. Penutup ini seperti halnya Bapak Ibu yang pernah dilakukan, refleksi dari seluruh apa yang disampaikan tadi, kemudian memberi tugas siswa untuk kegiatan itu. Kemudian komponen yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian ini di sana dimasukkan teknik, bentuk, dan jenis penilaiannya, kemudian melampirkan perangkat penilaian. Nah, nanti Bapak Ibu yang saya hormati, untuk RPP yang kita unggah, untuk kita minta pemesan dokumen KTSP, ini adalah RPP yang disederhanakan, yang minimal 1 lembar, gitu ya. Walaupun hanya 1 lembar, itu nanti kan lampiran-lampirannya itu juga harus lengkap. Cuma nanti yang kita unggah itu yang secara inti seperti ini tadi. Untuk lampiran-lampiran nanti juga tetap kita kumpulkan secara soft copy ke bagian kurikulum. Dan tak lupa untuk mengingatkan kembali bagi nanti putra-putri dari Bapak Ibu wali kelas yang belum atau yang tidak mempunyai HP, tolong dikomunikasikan lagi untuk anak-anak itu bisa mengikuti ulangan umum dengan baik dan lancar. Apabila nanti memang anak tersebut ya kepepetnya tidak punya HP, orang tuanya tidak punya HP, dan tidak bisa mungkin pinjam saudaranya, nanti diberi kesempatan untuk kita undang ke sekolah untuk mengerjakan di sekolah, dan kita fasilitasi dengan alat-alat yang ada di sekolah. Namun itu sampai saat ini baru ada 3 anak yang melaporkan dari wali kelasnya, yang melaporkan bahwa anak tersebut tidak punya HP. Nah, untuk itu nanti dipastikan lagi semua wali kelas dilihat di WhatsApp grupnya masing-masing per kelas. Apabila masih ada siswa yang belum masuk di grup, berarti anak tersebut belum mempunyai HP, dan itu perlu ditindaklanjuti. Masih ada waktu hari besok, kami menunggu laporan dari Bapak Ibu wali kelas agar segera kita tindaklanjuti. Demikian dari bagian kurikulum. Untuk informasinya, kita lanjutkan untuk informasi berikutnya dari bagian kesiswaan kepada Bapak Munawar MR. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru semuanya yang hadir pada kegiatan pagi ini, meeting online untuk kegiatan persiapan PAS, dan juga sekedar sedikit informasi untuk PPDB. Di bagian kesiswaan, untuk Bapak Ibu perlu ketahui bahwa PPDB tahun kali ini sangat-sangat berbeda dengan tahun yang lalu, karena memang keadaan dan kondisi yang sangat berbeda. Jadi nanti dari panitia juga akan membuat skenario-skenario baru tentang pelaksanaan PPDB pada tahun 2020 ini. Perlu saya sampaikan di sini pada Bapak Ibu guru semuanya bahwa untuk jadwal PPDB ada beberapa rangkaian atau tahapan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama yaitu tentang pengumuman PPDB, yaitu akan di launching pada tanggal 8 sampai 13 Juli, yang mana di pengumuman itu berisikan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan, persyaratan pendaftaran, seleksi, dan penetapan hasil seleksi
serta daftar ulang. Yang berikutnya, pendaftaran mulai dibuka pada tanggal 17 sampai tanggal 25 seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Pada tanggal 17 Juni itu akan dibuka pada pukul 08.00 dan pada tanggal 25 Juni pendaftaran online akan ditutup pada pukul 16.00. Jadi tolong Bapak Ibu perlu perhatikan di sini, itu adalah tenggat waktu yang ada pada saat pelaksanaan pendaftaran online. Jadi setelah tanggal 25 atau 25 tetapi lebih dari jam 4 sore itu sudah aksesnya sudah ditutup. Tidak ada lagi penerimaan pendaftaran secara online di Jawa Tengah. Yang berikutnya adalah evaluasi dan inspeksi, yaitu tanggal 26 Juni sampai 29 Juni. Kalau ini adalah wewenang penuh berada di provinsi. Jadi kita tinggal nanti, pada akhirnya kita tinggal menerima hasil dari hasil seleksi tersebut. Berikutnya adalah pengumuman hasil seleksi PPDB direncanakan itu pada tanggal 30 Juni, yang mana waktunya selambat-lambatnya pukul 23.55. Jadi kadang-kadang di sini memang seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya itu anak-anak pas pada saat tanggal pengumuman mereka dari pagi sudah mulai berkumpul, sedangkan kita belum bisa merilis karena memang belum ada hasil dari provinsi. Memang setiap ketentuan pengumuman itu batasnya sampai jam 23.55. Jadi kalau sudah lewat jam 00 berarti memasuki tanggal berikutnya. Perlu Bapak Ibu semua ketahui bahwa dalam pelaksanaan PPDB tahun kali ini, yang mana tahun sebelumnya juga sama dalam arti menggunakan online daring, tapi dalam tahun yang sebelumnya kenyataannya masih banyak para peserta didik baru, calon peserta didik baru yang datang ke sekolahan. Nah, diharapkan pada tahun kali ini itu dari provinsi menghendaki atau mengharapkan tidak ada siswa atau calon peserta didik baru yang datang ke sekolah, walaupun pihak sekolah atau pihak dari panitia sudah mengantisipasi dengan mengadakan skenario seperti pada tahun sebelumnya. Dalam artian kita menghindari kegiatan berkerumunnya massa yang ada di satu titik. Tapi kita tidak bisa memungkiri bila mana orang tua siswa ataupun para peserta didik itu datang. Jadi kita tidak bisa istilahnya melarang mereka datang ke sini. Walaupun nanti kita adakan skenario secara protokol kesehatan di dalam menghadapi pandemi ini. Perlu Bapak Ibu ketahui perbedaan yang sangat mencolok di sini. Kalau tahun lalu validasi berkas itu berada di depan, jadi sebelum melakukan pendaftaran. Sedangkan sekarang validasi berkas yang calon peserta didik punya itu akan divalidasi setelah peserta didik itu dinyatakan diterima dan melakukan daftar ulang. Jadi perbedaan yang sangat mencolok di PPDB tahun kali ini. Jadi nanti ibaratnya kita juga tidak perlu was-was karena saat calon peserta didik mendaftar melalui online, itu pertama yang akan mereka masukkan adalah surat pernyataan bahwa berkas ataupun data yang calon peserta didik masukkan adalah benar adanya. Jadi nanti ada sanksi jika saat validasi daftar ulang validasi data-data yang dimasukkan tidak sesuai atau palsu, itu otomatis calon peserta didik baru akan diburu. Ini sebagai gambaran awal saja. Perlu Bapak Ibu ketahui pada PPDB tahun kali ini itu ada 2 jalur untuk SMK yang bisa dilalui atau bisa dimasuki dari peserta didik. Yang pertama adalah jalur prestasi
Dan yang kedua adalah jalur afirmasi. Jalur prestasi di sini adalah seperti biasa menggunakan nilai rapor. Kalau tahun lalu menggunakan nilai NEM atau nilai ujian nasional tersebut, tapi tahun ini menggunakan nilai rapor dan nilai kejuaraan jika peserta didik mempunyai piagam kejuaraan. Dan perbedaan dengan tahun yang lalu, di tahun yang sekarang kejuaraan itu ada dua jenis, yaitu kejuaraan yang berjenjang, yang mana tahun lalu hanya digunakan berjenjang, sedangkan tahun sekarang ada kejuaraan yang berjenjang dan kejuaraan yang tidak berjenjang. Nah, ini memang sedikit berbeda. Jadi kalau kejuaraan yang berjenjang seperti tahun-tahun yang lalu, penilaian dan pembobotannya, sedangkan kejuaraan yang tidak berjenjang itu dibatasi paling rendah sampai tingkat provinsi, dan tertinggi internasional itu pun tidak langsung masuk, tapi dengan bobot nilai, kecuali yang berjenjang. Kalau berjenjang, juara nasional, juara 1 itu otomatis langsung bisa diterima. Jadi sedikit perbedaan dengan tahun yang lalu. Terus satu hal lagi, mungkin PPDB adalah tanggung jawab kita semuanya. Jadi bukan tanggung jawab dari Bapak Kepala Sekolah ataupun dari tim panitia, tapi Bapak Ibu guru semua yang berada di keluarga besar SMK Negeri 3 Klaten. Jadi nanti sukses dan tidaknya itu adalah kerja kita bersama. Satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa di masyarakat kita itu memang belum begitu familiar dengan yang namanya SMK. Sebagai contoh, kemarin benar-benar terjadi saat pagi jam seperti ini ada orang tua siswa yang datang ke sekolah kita mencari informasi. Jadi pada intinya anak-anaknya atau putranya itu kepingin sekolah di SMK Negeri 3 Klaten. Setelah kita ngobrol ngalor ngidul mencari informasi, terakhir beliau menyampaikan bahwa putranya itu kepingin mengambil jurusan akuntansi. Nah, ini kan menandakan bahwa masyarakat masih menganggap kadang-kadang SMK, semua SMK itu sama. Jadi tolong kita yang berada di SMK Negeri 3 Klaten, mungkin Bapak Ibu guru bisa menyampaikan informasi kepada saudara, tetangga, ataupun famili di sekitar Bapak Ibu semuanya, bahwa di sekolah kita adalah dunia pariwisata. Jadi di masyarakat biar mereka paham. Jadi jangan sampai kepengennya di SMK Negeri 3, tapi yang diambil jurusan yang tidak ada di sekolahan kita. Itu sebagai gambaran saja bahwasanya kemarin memang benar-benar ada yang seperti itu. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang PPDB, dan nanti kita akan selalu mengupdate karena nanti di tanggal 8 sampai 13 Juni nanti ada pengumuman dari provinsi. Jadi nanti yang akan lebih jelasnya seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi, nanti kita akan selalu memberikan informasi melalui info dinas ataupun yang lainnya. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan dari kesiswaan tentang PPDB. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Munawar yang telah memberikan informasi-informasi tentang PPDB untuk tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk informasi mungkin dari bagian guru dan dari bagian kesiswaan tentu saja. Kita lanjutkan untuk acara terakhir, yaitu penutup. Namun sebelum acara ini kita tutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Marilah kegiatan ini kita tutup bersama dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari kami selamat menunaikan tugas dan semoga semuanya sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.